salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Toda dalam pembahasan firman Tuhan Alkitabnya Menjawab. Dan saat ini kita sudah berada di seri yang ke-14. Seri yang ke-14 ini kita akan belajar mengenai imam besar yang agung, Yesus Kristus. Siapa imam besar agung kita yang menjadi pengantara kepada hidup yang kekal? Alkitabnya menjawab. Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jelas siapakah imam besar yang agung itu? Dia adalah Yesus Kristus. Lalu kemudian, apakah ada imam besar lain selain Yesus Kristus? Adakah imam besar yang lain? Alkitabnya menjawab. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Esa artinya satu, yaitu manusiai Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Saudaraku, ayat ini menunjukkan tidak ada imam besar lain. Hanya Yesus Kristus, imam besar yang agung yang dapat melepaskan kita dari hukum dosa. Yesus Kristus, pengantara, imam besar yang membawa kita kepada kelepasan untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara, pertanyaan yang ketiga, mengapa hanya Tuhan Yesus yang dapat menjadi imam besar? Jawabannya adalah Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Tetapi pada ayat yang ke-14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudaraku, Alkitab menjawab bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat menjadi imam besar kita, karena darah Kristus itulah yang menyucikan kita dari hati nurani dan perbuatan kita yang sia-sia. Puji Tuhan atas imam besar kita yang dengan darahnya sendiri, yang dipersembahkan, darah yang tidak bercacat celah, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Lalu kemudian, pada ayat yang ke-22 Ibrani 9 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara-saudara sekalian, pengampunan dosa hanya dapat melalui darah Kristus, darah yang tak bercacat celah, darah yang kudus, yang dapat menyucikan saudara dan saya dari perbuatan yang sia-sia. Lalu kemudian, apakah imam besar kita Yesus Kristus itu, apakah dia berdosa? Apakah Yesus Kristus berdosa? Mari kita lihat imam besar kita di dalam Ibrani 4 ayat 15. Alkitab menjawab. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus Kristus, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus telah dicobai, hanya dia, Yesus, tidak pernah berbuat dosa. Inilah imam besar yang sejati, imam besar yang agung, yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Saudara-saudara sekalian,
Apakah saya berani datang menghadap hadirat imam besar kita, Yesus Kristus? Beranikah kita menghadap hadirat Tuhan, Yesus Kristus, imam besar kita? Alkitabnya menjawab, Ibrani 4 ayat 15. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian, menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku, kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh keberanian. Saudara-saudara sekalian, di manakah sekarang imam besar kita? Apakah di Amerika? Di Eropa? Di mana imam besar kita, Yesus Kristus sekarang ini? Ibrani 8 ayat 1 dan 2 Alkitabnya menjawab. Firman Tuhan di dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta Allah yang maha besar di sorga. Di mana kita punya imam besar sekarang ini? Di sorga. Yesus Kristus, Juru Selamat kita, sudah di sorga, imam besar kita. Melayani ibadah di tempat yang kudus, yaitu di dalam kemah sejati. Dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Yesus Kristus ada di dalam bilik yang maha kudus, di dalam kerajaan sorga, sedang mengendarai saudara dan saya. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, apakah yang harus saya lakukan sekarang ini? Apakah yang saya harus lakukan di hadapan imam besar Yesus Kristus sekarang ini? Alkitabnya menjawab. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara, ayat yang kedua dari Ibrani 12 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Yesus Kristus, imam besar kita. Kita bisa datang kepadanya, menghampiri takhta kasih karunia-Nya, di dalam doa, di dalam beribadah kepadanya. Sekarang ini, kita datang kepada Yesus Kristus. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Saudaraku, yang kita lakukan sekarang adalah datang kepada Yesus. Datang kepadanya. Yesus Kristus mengendarai kita, membawa kita datang kepada Allah. Saudaraku, inilah 7 pertanyaan sehubungan dengan imam besar kita, Yesus Kristus, yang berada dalam kerajaan surga. Apa keputusan saudara? Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar yang menjadi pengantaraku, dan saya dapat langsung datang kepadanya untuk memohon penyucian dan pengampunan dari dosa. Saya mau datang selalu kepada Yesus Kristus karena Dia mau menerima saya. Dia mau mengampuni dan menyucikan saya. Bagaimana dengan saudara? Kalau itu juga keputusan saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengampunan, pengantaraan Yesus Kristus, imam besar kami yang teragung di dalam kerajaan surga. Tuhan, bila mana Engkau datang untuk membawa kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sanggupkan kami untuk selalu datang kepada imam besar kami, menghampiri takhta kasih karunia-Mu, dan menerima rahmat, kehidupan yang kekal. Bila Yesus datang pada kali yang kedua, kami semua diselamatkan dalam kerajaan surga. Berkati semua mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sanggupkan mereka oleh kuasa Tuhan Roh Kudus untuk datang menerima rahmat dari Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, karena kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.